Semua orang sedang bertanya tentang apa yang terjadi di dunia hari-hari ini. Dimulai dari COVID-19, ya. Nggak ada yang mengira hal ini terjadi. Ya, anak saya juga kuliah dari rumah. Ya, semuanya belajar dari rumah, dia naik semester juga dari rumah, semuanya dari rumah. Bahkan nggak ada yang mengira juga ibadah kita akan seperti hari ini. Nggak ada juga yang mengira mendadak, orang bilang mendadak dangdut, semua jadi bersih, higienis. Gitu. Kemana-mana harus lengkap dengan hand sanitizer, ya kan, mau masuk mobil disemprot dulu, ya kan, sampai di mobil pakai liquid lagi, ya toh, sampai rumah pakai liquid, cuci tangan di air mengalir, dan mandi. Dulu mungkin mandi 2 hari sekali. Sekarang setiap pulang dari luar pasti mandi, ya kan? Nggak ada yang kira. Bahkan bahkan saya mau khotbah saya harus bawa sarung saya sendiri. Bukan tidak percaya, tapi memang eranya di situ. Dan di era ini saya lihat udah nggak ada yang tersinggung gitu kan. Dulu kalau kita ngomong sama orang pakai masker kita pikir mulut gue bau ya gitu kan. Sekarang nggak semua bau aja gitu ya kan. Semua harus pakai masker gitu. Ya kan? Jadi sesuatu yang dulu dianggap tidak wajar hari-hari ini dianggap wajar. Ya kan? Semua. Lalu dimulai dengan US election, pemilihan presiden Amerika. Ya. Kemudian menanglah seorang tokoh yang mungkin gereja tidak harapkan. Oh, bagi sebagian orang yang tidak mengerti yang cuma lihat tampilan luar mungkin tidak akan setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tapi bagi saudara yang percaya bahwa LGBT tidak boleh ada, harus saudara setuju. Bagaimana pemimpin ini mengembalikan prinsip doa Bapa kami kembali berada di Amerika. Yang tadinya dihapus oleh pemerintah sebelumnya. Sekarang orang masuk sekolah wajib untuk the Lord's Prayer. Makanya kalau saudara lihat di mata uang Amerika itu tulisannya In God We Trust. Sekolah teologi paling bagus Harvard. Sekolah teologi itu di awalnya. Tapi pada akhirnya bukan lagi berfungsi sebagai sekolah teologi. Ada banyak hal terjadi pergeseran. Dan lucunya. Kembali orang suka dengan yang begini. Begitu yang ini menang, saya nggak sebut nama karena nggak sponsorin acara kita hari ini. Begitu yang ini mulai agak naik suaranya, just remind you, isu COVID berhenti seluruh dunia. Saudara mungkin berpikir, Pak Bapak tahu dari mana? Pendeta nggak cuma baca Alkitab bos. Hamba Tuhan harus belajar banyak supaya bisa kasih makan jemaat. Karena jemaat sekarang pinter-pinter. Bukan berarti dulu bego-bego. Maksudnya sekarang tuh ada banyak hal yang jemaat kadang-kadang lebih tahu dari kami hamba Tuhan. Kita belum baca buku, dia udah baca bukunya gitu. Kira-kira. Jadi kalau kita nggak upgrade diri kita nggak mengerti perkembangan zaman. Jangan cuma menang doa puasa terus. Jangan cuma doa keliling terus. Keliling-keliling lama-lama munting sudah. Jangan cuma di menara doa tapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya pelajari semua. Dan pertanyaannya adalah muncul kembali, apakah ini seizin Tuhan? Nah, sebagai orang karismatik yang rematik, kita akan pasti selalu ngomong, pasti seizin Tuhan. Salah? Ya enggak salah. Enggak ada yang bilang salah. Tapi pertanyaannya begini, it's your choice. Enggak segala sesuatu bilang, ini kehendak Tuhan. Loh, memang kehendak Tuhan diberikan pada saudara-saudara, saudara punya kehendak bebas untuk hal tersebut. Tetapi saudara punya pilihan mau hidup dengan cara Tuhan atau tidak. What I'm talking about is talk about landscape, tatanan, sebuah landscape. Ini yang saya coba mau bicara buat saudara tentang segala sesuatu yang happening hari-hari ini. Belum selesai di situ, wow, Prancis heboh.
Saya cuma pengen tahu gitu. Posisi Anda dan saya sebagai gereja di zaman ini apa? Kalau saudara cuma berdoa, Tuhan luputkan kami dari COVID, saya juga berdoa. Kalau saudara berdoa, Tuhan luputkan kami dari kesesakan ekonomi, saya juga berdoa. Tapi please jangan fokus dengan kesesakanmu. Ada hal yang jauh lebih besar dari semua kebutuhan dalam dompetmu. Ada hal yang jauh lebih besar daripada sekedar kamu mau bayar uang sekolah anakmu. Ada hal yang jauh lebih besar daripada sekedar kamu mau pengen jalan-jalan hari-hari ini nggak bisa. Karena stay at home. Much bigger than that. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang bukan ditempatkan. Saudara dan saya dibuang di kota ini. For his purpose. Kalau saudara nggak tahu ayatnya, cari di Alkitab, nggak usah saya kasih tahu. Kalau saudara nggak tahu ada ayat itu, berarti selama ini saudara baca komik. Dan saya nggak ditempatkan, dibuang. Wow, saudara tahu apa arti dibuang? Sesuatu yang dibuang itu udah nggak ada makna. Karena yang punya makna, yang punya barang itu sebelumnya. Ketika saya merasa ini nggak pas, saya buang. Kalau dalam konteks rohani gini, waktu Anda dibuang, sederhana, kamu gak punya hak atas dirimu lagi. Hak kamu di dalam Tuhan. Jadi kalau kamu dibuang di tempat ini, di Mangga Besar, do something untuk Mangga Besar. Saudara gak bisa bilang, itu urusan wali kota, enak aja. Saudara tahu gak arti kata gereja? Gereja itu eklesia. Nah, eklesia itu istilah politik. Jadi gereja itu adalah political term. Arti kata eklesia adalah dewan kota. Jadi DPR-nya itu gereja. Oh, saudara lupa. Saya mau bilang, semua keputusan di bangsa ini depends on church. Sekali lagi saya kasih tahu saudara, semua keputusan di bangsa ini bergantung pada gereja. Pak, kita ini minoritas. Loh, mayoritas nggak bisa kuat tanpa yang minoritas. Makanya kenapa gereja punya peranan yang begitu penting. Selesai sampai situ? Belum. Orang hebat baru pulang dari Timur Tengah. Ya. Bareng lagi video-video yang baru viral. Lupa tahu tapi saya nggak nonton. Karena nggak ada kepentingan untuk saya lihat itu. Nah, sekarang kita berpikir cerdas dulu. Kira-kira bagaimana tatanan kepemimpinan gereja di zaman new normal ini? Oh, boleh saya cerita sedikit? Pak, kok belum buka ayat? Tenang, orang Kristen itu Alkitab di sini. Tenang. Firman telah jadi daging kok. Jadi enggak usah agamawi, biasa aja. Ya, tenang. Nanti suruh membuka Alkitab, saya kasih ayat banyak banget. Ini baru pembukaan. Tenang. Ini baru pembukaan, just the beginning. Come on, man. Kita akan sekitar ada sekitar 15-30 ayat lah. Jadi ini baru pembukaan. Jadi saudara tenang aja. Saudara bisa relax, fasten your seat belt, ya. Saudara, tenang aja, tenang. Izinkan saya cerita sebuah sketsa kemerosotan kerohanian daripada orang Israel. Saudara, janji Tuhan pada Abraham bahwa bangsa ini akan jadi besar. Rasanya sulit untuk digenapi pada waktu itu. Kenapa? Karena even Sarah maupun Ribka bergumul dengan kemandulan.
Tapi tanpa mereka sadari, Tuhan tuh perlahan-lahan menggenapi janjinya. Lewat siapa? Keturunan Yakub. Yakub punya anak. Ya kan, jadi 12 suku Israel itu. Perlahan-lahan Tuhan kasih. Inilah. Tapi persoalannya dimulai begini, ketika Tuhan mau jadi pemimpin atas bangsa ini. Mereka menolak Tuhan menjadi pemimpin. Saudara tahu kenapa? Karena mereka mau jadi sama seperti bangsa lain. Kalau bangsa lain punya pemimpin yang maju di medan pertempuran, kami pun harus punya pemimpin yang maju di medan pertempuran. Saudara lihat ya, apa penyakit dosa di akhir zaman? Saya mau beritahu gini, ketika orang mau jadi sama seperti orang lain. Gak banyak orang mau tampil beda Bapak Ibu Saudara. Mereka mau jadi sama, padahal Tuhan punya grand design. Bangsa ini harus berbeda. Karena bangsa ini aku yang pimpin mereka. Aku yang jadi raja mereka. So pusat penyembahan kamu adalah aku kata Tuhan. Selesai. Mereka lupa bahwa Allah yang berperang ganti kita. Mereka gak ingat itu semua. Mereka bilang gini, enggak kami gak mau kamu yang memimpin, kami mau pemimpin lain. Dan hebatnya Tuhan kita tuh Tuhan yang baik, God is good. Amin. Oh kita bilang God is good all the time and God is good. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menggenapi apa yang mereka mau. Saul muncul. Tapi pertanyaannya kita tahu Saul di akhirnya tidak taat. Pemimpin yang mereka minta tidak sempurna. Dan pemimpin ini bukanlah prototipe yang Tuhan mau memimpin bangsa ini. Akhirnya setelah pemimpin ini tidak dalam kebenaran, Tuhan menyodorkan seorang pemimpin. Namanya siapa? Daud. Tapi saudara tahu, Daud juga gak bagus-bagus amat. Karena dia jatuh juga dengan Sesbetsi. Rupanya Sesbetsi terlalu menggoda Daud pada waktu shower to shower. Dan dia berpikir gini, udah dia jatuh dengan Sesbetsi. Waktu dia jatuh dengan Batsheba. Lalu kemudian Daud menyodorkan, saudara pasti tahu siapa yang disodorkan? Salomo. Let me introduce for you. Dari semua cerita, dari COVID, US election, peristiwa di Prancis, peristiwa di bangsa ini, dan semua. Saya cuma bicara tentang landscape. Coba saudara perhatikan ini. Lalu kemudian, ternyata Salomo juga dalam kebenaran. Terlalu banyak wanita bersama dengan dia. 1000 bos. Rekor itu belum ada yang bisa pecahkan. Dan jangan coba-coba pecahkan. Penelitian menyebutkan kalau malam hari dia tidur dengan si A, dia akan ketemu lagi 3,5 tahun berikutnya dengan perempuan itu. Ya, karena terlalu banyak, 1000. Belum ada AIDS waktu itu. Belum ada. Oh saudara bayangkan, masalahnya Salomo di mana? Nah gini, sebelum ke Salomo, Daud berencana membangun bait Allah kan. Konsepnya Daud bangun bait Allah apa? Ulangan 17. Itu konsepnya Daud, dia ingin membangun bait Allah. Tapi kemudian Tuhan melarang Daud, kenapa? Tangannya terlalu banyak berdarah. Karena dia sudah mengalahkan peperangan demi peperangan dan sebagainya dengan darah begitu banyak. Sehingga keturunannya lah yang akan membangun. Siapa itu? Salomo. Tapi sorry, karena terlalu banyak wanita, hati Salomo terikat kepada mereka. Dan kepada apa? Kepada ilah yang disembah oleh wanita-wanita itu. Akhirnya Salomo jatuh dengan hal itu. Dan Israel mulai makin parah, makin melebar. Dipimpin oleh anak-anaknya. Kita tahu sejarahnya. Israel terpecah. Satu di utara, satu di selatan. Yang di utara, hampir semua rajanya hidup dalam tidak takut akan Tuhan. Yang di selatan, puji Tuhan, sebagian pegang garis keturunan Daud masih hidup dalam kebenaran. Sampai kemudian tahun 586 sebelum Masehi, mereka dibuang di Babel hancur-hancuran. Saya beritahu buat saudara,
Israel menjadi negara yang memang nggak punya bentuk. Pada akhirnya kan Israel menjadi sebuah negara yang dibentuk, diakui oleh pemerintah, diakui oleh seluruh dunia. 1948. Israel ada di peta for the first time. Sebelumnya nggak ada yang mengakui. Israel ketika mereka ada di Mesir, mereka adalah cuman budak. Mereka bukan bangsa. Lalu kapan Israel disebut bangsa atau umat pilihan Tuhan? Ketika 10 perintah Allah turun buat mereka. Itulah pertama kali mereka disebut sebuah bangsa. Kenapa mereka disebut buat sebuah bangsa? Karena begini, karena mereka dipimpin oleh Tuhan. Makanya begini, kalau ada di Alkitab kata-kata bangsa-bangsa lain, seperti bangsa-bangsa lain, itu artinya goyim, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau Anda dan saya disebut apa? Israel. Sebutnya harus Israel. Karena Isra itu artinya umat, El itu Elohim. Jadi Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Makanya kita disebut Israel rohani. Bukan Israel as a nation. Haleluya. Tapi Israel seperti 1 Petrus berkata, kamu adalah umat pilihan. You are a chosen generation. Umat pilihan, kepunyaan apa? Allah sendiri. Royal priesthood. Ini loh saudara. Tapi sorry to say, kemudian ketika mereka pulang dari Babel, mereka bangun bait Allah, maaf bicara. Tetapi bait Allah yang mereka bangun tidak bisa seindah daripada apa yang Salomo pernah bangun. Kenapa? Karena Israel menjadi kecil sekali. Israel jatuh dalam masa-masa yang mengerikan. Maleakhi tulis saudara, bahwa Israel mengalami kemerosotan rohani 400 tahun lamanya. Makanya Yesus mengeluarkan klaim, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Coba lihat Markus 1 ayat 15. Tolong dibantu saya. Ada multimedia. Markus 1 ayatnya yang ke-15. Kalau waktu saya beberapa menit lagi tolong diberitahu Pak. Takutnya saya suka soalnya selesai jam 3. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah. Bertobatlah dan percayalah kepada. Oke, kita penetrasi ayat ini. Waktunya telah genap. Ini berbicara begini loh. Kedatangan Yesus ke muka bumi sebagai penyelamat. Dan Anda dan saya tidak mungkin menghidupi hukum Taurat kan? Makanya Yesus datang menggenapi di dalam dia. Nah oleh sebab itu kita tahu bahwa dia adalah kasih apa saudara? Kasih karunia. Siapa kasih karunia itu? Yesus Kristus Tuhan. Karis itu. Nah maka dibilang waktunya telah genap, kenapa? Di dalam dia. Baru dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Berarti apa? Dia representasi Bapa yang mengutus dia. Maka dibilang kerajaan Allah sudah dekat. Dalam terjemahan lain bilangnya, the kingdom of God is at hand. Kerajaan Allah ada di dalam diri saya dan saudara. Kerajaan Allah bicara tentang apa? Kerajaan Allah bicara tentang pemerintahan Tuhan dalam diri manusia. Kerajaan Allah sudah dekat, enggak jauh. Jadi kalau saya mau tanya sekarang gini, kerajaan Allah, sorga, itu bicara nanti atau sekarang? Sekarang, bukan nanti. Kalau nanti, saudara enggak tahu wujudnya, saudara enggak percaya akan adanya sorga. Tapi maaf, goal kita bukan sorga. Setuju? Makanya kita enggak pernah ajar jemaat untuk masuk sorga. Kita ajar jemaat serupa Kristus. Kalau kamu serupa Kristus, kamu pasti masuk surga. Kamu diajar surga tapi gak kenal Yesus, emang siapa yang punya surga? Terus lu mau masuk surga itu bilang, gue gak kenal lu.
Tapi saya tahu sorga. Iya, tapi kamu gak tahu siapa yang punya sorga. Halo? Jadi jangan terlalu bangga naik turun sorga setiap Sabtu. Loh, kita perlu jelas ini. Karena banyak pengajaran yang begitu sekarang dan aneh, jemaatnya banyak loh. Teman-teman bilang kalau gitu kita perlu ajar aneh-aneh supaya banyak jemaat ya. Iya, tapi kamu ditolak di pintu sorga buat apa? Bagi saya lebih baik 5-10 orang tapi dilatih dengan benar. Tuhan berkehendak. Ini nih, kerajaan Allah sudah dekat. Pemerintahan Tuhan, dia sedang bilang gini, I am is I am. Dia bilang ini loh saya. Kerajaan Allah sudah dekat. Karena aku akan masuk dalam dirimu, kan gitu. Yeremia 33 kan bilang begitu. Bahwa aku tidak akan lagi meletakkan hukumku pada batu-batu itu kan. Tapi aku akan meletakkannya pada apa? Hati manusia. Jadi konsep Christ in you itu sudah ada di perjanjian lama. Lalu digenapi di perjanjian baru. Christ in you, the hope of glory. Who is that? Jesus Christ who died in the cross. Jadi jangan anggap remeh saudara. Anda ini orang hebat. Enggak ada juru selamat agama lain mau mati buat ciptaannya. Hanya Dia, Yesus Tuhan. Makanya kalau kita cuma berkutat, berpikir takut ini, memang kita harus berjaga-jaga. Saya juga berjaga-jaga, saya sudah bilang buat saudara. Saya juga berdoa. Tapi please, jangan tutup mata saudara untuk lihat ada hal yang lebih besar yang Anda harus pikirkan. Dan itu adalah tugas Anda dan saya, kenapa Anda ada di muka bumi. Tugas kita bukan berdoa cuma untuk kebutuhan kita. Tugas kita berpikir, kenapa saya ada? Why am I here? Pernah gak saudara bertanya? Banyak orang kalau ketika ada masalah, dia tanya, why God? Tuhan bilang, why not? Tapi gak banyak orang bertanya sama Tuhan, Tuhan kok saya diberkati miliaran Tuhan? Gak salah nih. Gak ada yang berani nanya begitu. Takutnya, ya udah gak jadi lo, gak gue ambil. Gak ada yang tanya, tapi kalau ada masalah tanya. Why God, why God? Saya udah kasih perpuluhan. Lu pikir di tempat judi? Saya udah melayani, saudara gini. Kamu pikir kamu waiters di sebuah restoran? Why God, why God? Why not? Karena kamu itu by sign. Kamu ada di situ tugas. Jadi kami yang hamba Tuhan ini, ya karena kebetulan memang tugas kita ini. Tapi sebenarnya saudara juga punya tugas yang sama dengan kami. Terlepas daripada mimbar ini. Di pekerjaan saudara, di kantor, di perusahaan, di rumah, di lingkungan saudara, Anda punya tugas yang sama. Dengan apa yang kami lakukan hari ini. Maka dibilang kerajaan Allah apa? Sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada apa? Injil. Apa itu Injil? Perkataan Tuhan itu sendiri. Firman telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Come on. So my question is, bagaimana tatanan kepemimpinan kerohanian Anda hari-hari ini? Menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Apakah saudara tetap mau menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi dan menyatakan firman-Nya? Ataukah kita mau menyerah dengan semua keadaan yang ada? Nah, ini landscape yang ada di Israel. Makanya Tuhan bilang, waktunya telah genap. Haleluya. Tuhan ngomong, waktunya telah genap. Percayalah kepada Injil. Jadi jangan percaya kepada detik.com. Apalagi lambe turah. Jangan. Apalagi yang turah-turah yang lain. Jangan. Ojo. Jangan percaya kamu. Karena semua berita di media sosial bisa digoreng dengan demikian rupa. Ikan digoreng enak. Saudara. Tapi ini bukan kebenaran. Haleluya. Masalahnya gini, banyak orang lebih mempercayai berita di luar daripada firman. Makanya kita gak pernah punya waktu merenungkan firman Tuhan. Kita baca Alkitab selagi kita mau aja. Tapi waktu punya masalah, mendadak dangdut kita rohani. Tuhan, kemarin-kemarin lu kemana?
Amin. Kemana saudara? Oke, bicara tentang itu. Kita buka Matius pasal 6. Wow, Matius 6 ayatnya yang ke-19 mulai. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dari pencuri, membongkar serta apa? Mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta apa? Di sorga. Ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena apa? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke. Saya akan kupas ini ayat ini. Saudara perhatikan di sini. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta apa? Enggak ada yang mau amin ini. Pak sudah nabung Pak beli Alphard Pak. Saya lagi bayar cicilan Pak beli rumah Pak. Waduh. Sama kita juga pengen. Lagi cicil juga lihat beli jet pribadi. Masa nggak boleh sih saudara? Orang di luar Tuhan aja boleh, masa kita nggak boleh ya kan? Tapi pertanyaannya bukan itu kan. Loh, Tuhan tidak melarang saya dan saudara punya harta di bumi. Enggak loh. Enggak. Jadi kalau saudara baca ayat ini, baca dengan cara terbalik. Dia tidak melarang Anda dan saya punya harta di bumi. Enggak. Tapi yang dia larang adalah prioritas saudara itu harus benar. Jangan sampai gini Anda hidup, bekerja, berbisnis hanya untuk punya semua yang ada di dunia ini. Karena pada akhirnya kita hanya akan pergi bukan dengan Rolls Royce, ambulans. Iya kan? Pada akhirnya you will end up bukan di rumahmu yang keren. Paling keren nanti San Diego Hills, sudah. Itu pun cuma tanah yang berapa meter ukurannya. Lu mau kasih peti yang harga 100 juta dia gak bawa juga, gak bisa rasain. Itu yang Tuhan bilang. Kalaupun kamu pakaikan orang-orang itu dengan keluarga kita atau siapapun dengan hal-hal mewah, tetap pasti dicuri. Bukan pembobol bank sekarang yang keren, pembobol kuburan. Halo? Lalu apa maksud Tuhan? Nah, saudara harus emphasize kata harta di situ. You have to emphasize that, harta itu. Ini penting banget ini kata ini. Ya kan? Itu sama seperti yang Tuhan bilang begini. Ketika seseorang berjalan dia menemukan apa? Harta terpendam. Wow, ya kan? Harta terpendam. Apa yang dia buat? Dia apa? Dia pendamkan. Dia gali, dia pendam. Supaya nggak ada yang tahu. Lalu apa yang dia buat? Dia pergi pulang, dia jual ladangnya. Saudara bayangin di zaman itu, ladang itu penting. Itu orang kalau punya ladang, kalau kita bicara tipologi zaman itu orang kaya saudara. Itu Lord of the Land, tuan tanah, bukan Lord of the Ring ya. Dia tuan tanah saudara. Tapi dia jual. Kenapa? Ternyata yang baru saja dia jumpai lebih hebat dari apa yang dia punya. Nah, makanya gini, kalau dibilang janganlah mengumpulkan harta di bumi. Kenapa? Lalu kemudian harta apa yang Tuhan mau? Gini, saudara punya mobil, nggak salah. Saudara punya rumah, nggak salah. Saudara punya deposito, nggak ada yang salah. Tapi pertanyaan saya adalah gini, semua yang saudara punya itu untuk kemuliaan Tuhan atau bukan? Halo. Kita nih pergi, handphone ketinggalan, stresnya ampun-ampun. Tapi kita nggak baca, kita berminggu-minggu biasa aja. Kita nggak menginjil, biasa aja. Kita tetap kepahitan sama orang, biasa aja. Kita nggak ngomong shalom satu dengan yang lain, biasa aja. Handphone ketinggalan 1 menit aja. Handphone gue mana? Handphone gue mana? Lu ambil, lu. Wah.
Itu baru handphone, belum mobil Bentley-mu. Belum rumahmu yang mewah yang baru kamu cicil belum selesai itu. Belum berlianmu yang berkarat-karat itu sampai karatan. Belum emasmu yang hebat itu. Coba pikir nih, ini ayat ini powerful. Tuhan lagi mau bilang landscape apa yang kamu mau bangun. Saya mau tanya, apa yang ditakutkan orang di era COVID ini? Harta. Coba pikir dong, aduh. Orang benar bilang, dong ngana, nggak percaya dengan kita. Ada orang Makassar, ada deh. Tidak percaya kok Ji, mari mau kok. Ibu ini orang Makassar. Saya tahu Mi. Jangki lupa kok dong. Saya orang Sulawesi Di. Harta yang orang pikir sekarang. Nyawanya harta buat dia dong. Karena dia pikir apa? Kalau saya mati uang saya di bank kemana? Apa coba? Harta. Orang heboh, kasihan ya bos ini, pemilik ini meninggal karena COVID. Harta yang orang pikirkan. Bukan orangnya. Di depan, kasihan ya bos ini, pemilik ini. Harta. Makanya bila kamu takut kehilangan nyawamu, kamu akan kehilangan. Oh. Harta, orang takut, Tuhan tolong kami. Jujur lu berdoa Tuhan tolong kami ini kenapa? Lu takut mati karena lu belum menginjil atau karena harta? Jujur aja sama Tuhan, gak apa-apa kok. Kalau sudah jujur sama Tuhan, Tuhan bantu Anda untuk memurnikan motivasi hati kita. Tuhan ini nanti gimana ini? Tuhan kalau ini kan, apa yang kita takutkan? Harta. Makanya ayat ini nggak bisa suruh baca cuman nggak bisa. Alkitab itu titik koma, tanda baca di depan, paraphrase di depan, itu punya arti semua. Nggak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Alkitab itu nggak sembarangan muncul gitu aja nggak. Makanya perlu anak-anak Tuhan dimuridkan. Haleluya. Perlu untuk saudara punya pemahaman firman. Oke, ayat 20. Kita ngomong harta aja sekarang. Harta, ini keren nih harta. Tetapi apa? Harta lagi nih. Kumpulkanlah apa? Bagi siapa? Berarti personal kan? Loh iya dong, bukan korporat. Kalau saya punya harta 10 miliar, itu kan bukan untuk saya. Untuk siapa? Istri dan anak-anak saya dong. Ya kan? Berarti itu bukan personal. Tapi yang Tuhan mau di sini harta personal. Karena memang masuk surga nggak boncengan bos. Jangan lu pikir mak lu apa lu hamba Tuhan lu otomatis naik aja gitu. Enggak, ini bukan naik ojek. Apalagi Grab car gitu. Yang berapa penumpangnya? Enggak. Ini tanggung jawab masing-masing ini. Halo. Makin lama ini saya khotbah ini. Karena dibilang tetapi kumpulkanlah bagimu apa? Bagimu loh. Ganti nama saudara itu. Harta apa nih Tuhan? Bagimu, personal. Termasuk anak saudara yang masih kecil itu. Jadi jangan ikut-ikutan. Jangan kayak orang di tembok ratapan. Semua meratap, ya ikut meratap juga baru posting. Banyak orang ikut-ikutan tanpa dia ngerti esensi dari apa yang dia ikuti. Satu orang demo, semua demo, walaupun nasi bungkus ujungnya. Itu kebodohan. Orang protes tentang undang-undang baru, silakan. Tapi kalau kamu ngerti, kamu baru boleh protes. Jangan cuma karena kampusmu bilang, kata dosen saya begini, kata teman saya gini. Ya udah solidaritas, itu solidaritas kebodohan. Itu kebodohan berjamaah namanya. Baca, makanya Alkitab sudah mengajar anak saya, renungkanlah. Apa? Bukan hanya firman, semua yang ada di muka bumi ini. Sebelum apa yang saudara putuskan dengan hidup saudara, sebelum perkataan keluar dari mulut saudara, renungin dulu. Kita nggak boleh ikut-ikutan.
Kalaupun Anda harus terhilang dari lingkungan saudara, terhilang dari teman-teman saudara, enggak apa-apa, yang penting Anda hidup benar. Karena pada akhirnya Tuhan bilang gini, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Bagi Daniel Ray, saya harus kumpulkan sesuatu. Karena gak masuk surga nanti, bro apa kabar? Lu kapan masuknya? Nggak ada. Nggak ada. Masing-masing. Amin. Oke. Ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dari tadi kan kita pengen tanya dong, kalau di bumi ini ngengat dan karat akan mengambilnya, tapi kalau di sorga ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Apa harta itu? Ayat 21. Ini hartanya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam terjemahan Alkitab The Message bilang begini, karena di mana hatimu berada, kamu akan jadi seperti itu. You will end up being. Itu kata yang dipakai dalam terjemahan Alkitab The Message. You will end up being. So, kamu akan jadi seperti itu. Karena di mana hartamu berada, kamu akan jadi seperti itu. So, my question, apa harta kita? Ternyata cuma 2. Catat ini, hanya 2 yang tidak akan dimakan oleh ngengat dan karat. Bahkan pencuri gak bisa bobol di sorga juga. Apa harta itu? Pertama hartanya adalah Tuhan. Sudah pikir apa hartanya? Tuhan itu harta termewah. Teori Pascal bilang gini, bahwa di dalam tubuh manusia, there is an empty room. Ada ruang hampa. Dan manusia mencoba mengisi semua ruang hampanya dengan hobi. Tapi tahu gak saudara, Pascal juga bertanya-tanya, so why God create empty room in the human being? Sederhana, supaya manusia depends on him. Halo? Kalau saya punya villa 10 kamar, saya bilang buat Bapak Ibu Saudara, silakan pakai, kecuali kamar yang nomor 1 itu punya saya. Kenapa? Supaya walaupun saudara boleh nginap di situ, saudara harus tahu bahwa saya pemilik tempat itu. Anytime saya bisa datang. Makanya kuasa gelap tiru cara itu. Di sebuah hotel, ini nggak boleh ini. Warna hijau Nyi Roro Kidul. Nanti kapan-kapan dia nyampe situ. Lift, bangun lift, nggak boleh ada lantai 4-nya. Nomor 13 nggak boleh ada. Kenapa? They believe it. Kita nggak percaya itu. Angka 13 itu angka hebat. 12 murid Yesus plus Yesus. Halo. Ini loh, jadi hartamu di mana berada? Saya mau bilang, harta kita itu Tuhan. Keberhargaan kita bukan jam Rolex yang kita pakai. Keberhargaan kita bukan jabatan posisi di mana kita berada hari ini. Bahkan ingat sebagai hamba Tuhan, kamu gak disebut hebat karena kamu jadi gembala sidang. Kamu gak disebut hebat karena jemaatmu banyak. Kamu disebut luar biasa kalau hidupmu memberi makna buat banyak orang. Bukan karena apa yang kamu punya hari ini. Bukan itu ukurannya. Jadi apa harta itu? Pertama, Tuhan. Yang kedua apa? Hubungan. Jadi yang tidak bisa dimakan oleh ngengat karat, Tuhan gak bisa dimakan oleh ngengat dan karat. Yang kedua apa? Hubungan. Makanya tadi kita worship. Halo? Itu our treasure. Harta kita. So kalau saudara udah gak bisa nyembah Tuhan, saudara udah kehilangan harta. Pak, bisa gak saya nyembah Tuhan? Sekarang kan kita sedang membahas tentang liquid church. Liquid itu cairan. Orang berpikir liquid church itu offline, online dan onsite. Kita sebut ini onsite bukan offline. Berada di tempat, onsite. Online dan onsite. No. Liquid church itu prinsipnya gini, air itu kalau taruh di ember jadi
bentuknya seperti ember. Kalau taruh di botol aqua jadi kayak botol aqua dia. Kalau taruh di bak dia seperti bak. Jadi liquid church itu prinsip sederhana saja sebenarnya. Itu seperti Markus pasal 4, kamu adalah benih kerajaan. Karena benih itu tidak diketahui dia, tapi tiba-tiba berbuah. Artinya begini, benih kerajaan itu punya kapasitas mampu beradaptasi di semua keadaan. Jadi kalau Anda adalah benih kerajaan as a church of God, saya mau bilang, Anda mampu bertahan di tengah-tengah COVID sekalipun. That's a liquid church. Saudara nggak harus bertumbuh karena saudara datang ke tempat ini. Even waktu saudara cell group lewat Zoom, saudara bisa rasa hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Waktu di kamar mandi saudara bisa rasa hadirat Tuhan. Di jalan saudara bisa rasa hadirat Tuhan. That's a liquid church. Amin. Jadi yuk kumpulin dua harta ini. Tuhan. Loh Pak, saya tahu Tuhan. Iya. Terhubung nggak? Bukan berarti saya pegang mic khotbah saya pasti terhubung selalu loh. Nggak ada jaminan loh saudara. Tadi saya baru ngobrol sama Bapak Gembala. Orang yang menangkan artis hebat jatuh. Hah? Nggak ada jaminan loh saudara. Nggak ada jaminan saudara pimpin pujian, main musik udah seperti rohani. Belum tentu, bisa aja rohana. Jangan tersinggung. Ask yourself. Tanya dirimu sendiri. Apakah kamu terhubung dengan Tuhan setiap saat atau karena mau pelayanan baru kamu terhubung dengan Tuhan? Ini harta. Kalau handphone atau gadget atau iPad yang kita punya ini adalah harta, pasti kita nggak akan biarkan ketinggalan sembarangan. Saudara pasti keep, saudara harus tahu di mana. Kalau itu dompet, di dalamnya ada kartu kredit, ada ATM, kemudian ada KTP, saudara pastikan itu nggak boleh hilang. Saudara pastikan hatimu terhubung terus di situ. Di mana tadi saya taruh? Maka dia bilang, di mana where is your treasure, there is you. End up being. Jadi kalau harta saya dan saudara adalah Tuhan, pastikan kita terhubung dalam segala hal. Amin. Di jalan, lagi makan, lagi bekerja, lagi melayani, waktu saudara conversation dengan suami, dengan istri, anak-anak, sadar ada Tuhan di situ. Tuhan Yesus memberkati saudara.